Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pada semua? Di sini Pak Arif akan menunjukkan ya atau memberikan tutorial yang untuk teman-teman semua mengerjakan asesmen akhir semester ya. Jadi nanti sifatnya adalah kalian melihat dulu petunjuk yang Pak Arif berikan, kemudian kalian mengikuti dan melaporkan hasil praktek kalian di lapangan, kemudian baru mengupload jawaban kalian ya. Pak Arif memberikan waktu sampai tanggal hari Kamis pokoknya ya, itu kalian tinggal tanggal 30 ya. Jadi mulai besok teman-teman bisa mengakses ini sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Mulai ya hari ini ya, tanggal 28 ini bisa diakses untuk bisa segera dilakukan pengerjaan gitu ya. Nah, teman-teman semua, kalian saat ini tinggal masuk login saja ke moka.unima gitu ya. Pastikan moka.unima ya, bukan moka.mmgl. Kemudian di sini sudah Pak Arif sediakan soal AAS-nya gitu ya. Dari AAS-nya di sini sudah ada video. Kemudian video ini adalah tutorial nanti petunjuknya bagaimana cara kalian mengerjakan dan sebagainya. Nah, kemudian di bawahnya ini sudah ada file-file yang nanti kalian butuhkan untuk mengerjakan tugas ini, begitu ya. Jadi di sini petunjuk, di sini sudah ada angketnya. Nah, caranya adalah bahwa yang pertama, kalian harus mendownload untuk angket untuk orang tua ini terlebih dahulu ya. Download dulu kemudian dibuka ya. Nah, di sini kalian punya satu perangkat pertanyaan yang harus kalian bagikan kepada 10 ya, 10 orang tua yang ada di lingkungan kalian gitu ya. Baik dia, tapi di sini perlu diperhatikan bahwa angket ini hanya diberikan untuk orang tua yang memiliki anak SD yang melakukan pembelajaran daring di rumah, gitu ya. Kemudian yang kedua, angket ini tidak akan mempengaruhi nilai untuk putra-putri mereka, ya. Dan di sini sudah ada keterangannya setuju, sangat setuju, setuju, kurang setuju, ataupun tidak setuju, begitu. Nah, kemudian di sini ada 17 pertanyaan yang harus dijawab oleh orang tua murid, begitu. Dan di sini diminta mereka untuk tanda tangan, ya. Di sini juga ada identitas yang harus diisi ya. Untuk nama boleh dikosongi, tapi kalau untuk kelasnya mohon untuk nanti diisi. Ya, sekali lagi ini adalah untuk 10 orang tua yang ada di rumah. Nah, setelah kita mengisi seluruh 10 isi ini ya, 10 responden ini, maka respon dari orang tua ini tadi kemudian nanti kita masukkan ya. Kita masukkan ke dalam Excel ya. Excel di sini sudah saya buatkan juga. Jadi teman-teman tinggal download ya. Kemudian dimasukkan ke dalam, nah ini. Jadi respon 1, 2. Nah, ini adalah R1 ini adalah responden 1, kemudian responden 2, responden 3, responden 4, 5, 6, sampai 10. Ya. Pak F mensyaratkan 10 responden. Nah, dari data itu kemudian dimasukkan ya. Misalkan di sini ada 4. 4 itu adalah untuk responden yang dia memberikan jawaban sangat setuju. Tadi ya. Tadi sudah ada di sini. 4 itu adalah untuk yang sangat setuju, yang paling kiri ya. Kemudian 3 untuk setuju saja, kurang setuju 2, dan tidak setuju 1. Begitu. Nah, maka data ini nanti silahkan direkap ya. Enggak ada 5. 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3 misalnya. Nah, ini nanti silahkan direkap ya. Oh, salah, ini rekapannya harusnya turun dulu ke bawah ya. Karena responden 1 itu nanti akan jawabannya akan seperti ini. Ya. Akan data seperti ini. Nah, ini silahkan diisi ya. Di sini Pak Arif sudah punya. Nah, di sini misalkan Pak Arif sudah punya data ya, yang sudah Pak Arif rekap, sudah saya masukkan di sini ya. Nah, ini responden 1 ini jawabannya adalah untuk 1 lembar angket itu dimasukkan semua dari pernyataan 1 ya, pernyataan 1 sampai pernyataan 17 ini tadi itu dimasukkan semua datanya. Kemudian kita rekap di sini. Nah, setelah kita selesai merekap ini gitu ya, maka data ini silahkan di-copy ya. Di-copy untuk
dari kuning pindah ke biru ya. Karena bedanya kuning dan biru adalah kalau yang kuning respondennya ada di atas. Padahal untuk bisa kita analisis menggunakan uji validitas ataupun reliabilitas, maka kita bisa menggunakan yang kita pindah dulu ke data yang di kanan ini, ke yang biru ini tadi. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ini, silahkan di copy ya. Kemudian kita paste ya. Kita paste di sini dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih transpose ya. Transpose. Sehingga di sini nanti datanya akan berubah ya. Respondennya dari sebelah kiri, kemudian indikatornya menjadi sebelah kanan. Begitu. Nah, ini adalah data yang akan kita butuhkan untuk melakukan uji validitas ataupun reliabilitas gitu ya. Nah, oke. Setelah kita mempunyai data ini ya, data rekapannya ini tadi, jangan lupa dihitung jumlahnya ya. Dengan cara zoom, kemudian kita hitung ke kanan ya, kita enter, kemudian ini kita Ctrl D ya, Ctrl D. Maka ini duplicate akhirnya ini, atau bisa menggunakan cara seperti ini. Ini ditarik ya tanda plus ke bawah, sehingga ini jadi jumlahnya gitu ya. Nah, teman-teman semua, dari data ini nanti kita akan memasukkannya ke dalam SPSS gitu ya. Nah, kita buka SPSS-nya dulu, kemudian kita klik variable view ya. Nah, di sini name-nya kita masukkan adalah indikator 1 sampai indikator 17. Nah, ini bisa kita kopikan dari sini ya. Cukup pakai coding saja nggak apa-apa. Ya. Ini kita coding. Nah, akhirnya muncul seperti ini, desimalnya kita buat 0 semua ya. Ini saya buat 0. Ini 0 sampai 17. Kita copy di sini ya. Nah, ini sudah jadi 0 semua. Kemudian measure-nya scale semua. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah tidak masalah ya. Kita variable view, kemudian kita kembali ke data view. Ya, indikator 1 sampai 10. Nah, datanya kita copy dari data yang ini. Ya. Oh, maaf, tadi masih ada kelewat satu, yaitu kolom bagian jumlah. Nah, ini kelewat ya. Nggak apa-apa. Nah, ini seperti ini. Kita kembali ke data view. Kemudian kita copy paste dari indikator 1 sampai 17 ya. Dari responden 1 sampai 10, kemudian kita copy sampai ke kolom jumlah ya. Kita copy seperti ini, kemudian kita paste. Nah, kita cek ke kanan ya, pastikan kolom jumlahnya benar angkanya ya. Nah, ini sudah masuk ya. Datanya sudah masuk ke SPSS. Nah, sekarang tinggal kita lakukan uji analisis, yaitu uji untuk validitas ya. Nah, kemudian untuk uji validitas sendiri, silahkan teman-teman sini menggunakan analyze ya, kemudian correlate ya, kemudian kita pilih bivariate ya. Nah, ini masukkan seluruh komponen ini ya, diklik salah satu, kemudian Ctrl A ya, kemudian kita pindah ke kanan ya, klik person to tile, kemudian flag significant ya, correlation, flag significant correlation ya. Nah, di sini tinggal kita klik OK saja, maka outputnya akan membaca ya, item mana yang valid dan item mana yang tidak valid gitu ya. Nah, maka di sini kita akan memperoleh ya, dari 17 itu tadi mana yang valid dan mana yang tidak valid. Nah, ini sudah mulai kelihatan datanya ya. Dari ini item berapa tadi, kalian nanti bisa cek ya. Kalian bisa cek untuk item mana yang valid dan mana yang tidak valid. Yang valid adalah yang ada tanda bintangnya. Yang sangat valid adalah bintangnya ada 2 ya, seperti ini. Ini item berapa ya, nanti bisa kita cek ya. Nah,
Yang jelas, output dari SPSS ini nanti, silahkan teman-teman semua di copy ya. Silahkan klik di sini, klik ya, sampai dia aktif ya. Ini arahkan ke sini, kemudian diklik kanan, ya, diklik kanan, kemudian klik copy. Nah, seperti ini. Biarkan dia proses sampai seperti ini ya. Nah, di copy seperti ini. Nah, setelah selesai, setelah hilang ya, kita harus memasukkan data ini nanti ya ke dalam Word ya. Word-nya ada di mana? Nah, Word-nya itu kita download di bagian ini, template laporan tugas AAS ya. Nanti ini di output-nya kita download dulu ya. Kemudian kita buka. Nah, di sini nanti teman-teman semua memasukkan data hasil uji validitasnya. Nah, yang pertama adalah angketnya dulu dimasukkan ya. Tadi rekapannya tadi ya. Rekap hasil angketnya dimasukkan. Nah, ini hasil uji validitasnya kita paste di sini. Ya. Kita paste di sini. Paste. Nah, datanya akan panjang, kepotong ya. Akan kepotong dan panjang biasanya. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan cara kita klik page layout, kemudian kita pilih landscape ya, kita pilih adalah this point forward ya. Klik. Nah, maka ini tinggal kita naikkan saja seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Ya, ini masih kurang kecil ya. Kita kecilkan coba untuk angka 8 bisa. Nah, ini tinggal kita mainkan untuk ininya ya. Nah, nanti tinggal teman-teman semua sesuaikan saja ya untuk tabelnya ini tadi. Biar dia tampak hasilnya, begitu ya. Nah, makanya nanti silahkan disesuaikan ya. Misalkan dia harus dikecilkan ya, dikecilkan gitu ya. Untuk skornya dan sebagainya, nanti bisa satu-satu seperti ini. Atau mau di blok ya, juga bisa ya. Di blok semuanya, kemudian dikecilkan. Pokoknya ini nanti, intinya dia disesuaikan saja ya. Dari 1 sampai data ke 17 ya. Itu terbaca semua. Nah, ini saya kecilkan sampai datanya terbaca. Nah, item 17-nya sampai terbaca. Nah, maka nanti kalau sudah terbaca dari sisi validitasnya, maka di sini nanti kita tandai ya, mana yang valid dan mana yang tidak ya. Nanti menggunakan mark ya. Nah, ini datanya nanti bisa dirapikan lagi. Nah, kita cari yang ada bintangnya. Nih, contohnya ya. Ini adalah hasil perhitungan yang dia percent correlation yang paling atas ya. Nah, ini kalau kita zoom ya, ini adalah tanda bintang. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, maka ini kita tandai ya. Kita tandai, kemudian ini termasuk dalam kategori valid. Kita tambah biru aja. Valid soal nomor atau item nomor 5. Ya. Kemudian item nomor 8 dan seterusnya. 8 dan 9 misalkan. Yang ada bintangnya semua. Nah, ini validnya. Nah, kemudian di bagian ini kan terpisah ya. Syukur-syukur nanti bisa naik ke atas seperti ini kalau bisa menyesuaikan ya. Tapi formatnya akan berubah ya. Nggak apa-apa, ini hasil apa? Hasilnya nanti biar terpisah seperti ini aja nggak apa-apa ya. Nah, kemudian di bagian bawah ya, di bagian hasil uji reliabilitas, maka ini page layout-nya kita kembalikan ya. Untuk yang ini, this point forward. Nah, maka
maka dia akan terpisah ya nanti ya. Seperti ini kita taruh di bawah saja. Ini untuk uji, atau nggak masalah ya ini ya. Dan untuk uji reliabilitasnya sebentar. Ngekliknya di sini aja ya. Page layout. Ini this point forward. Nah, seperti ini ya. Tadi salah klik sedikit. Nah, maka ya dinaikkan boleh, nggak juga boleh ya. Yang penting ini datanya bisa terbaca. Nah, kemudian kita akan melakukan uji reliabilitas ya. Reliabilitas yaitu dengan menggunakan tadi lagi ya, menggunakan analisis ini lagi, yaitu kita dengan klik analyze ya. Kemudian kita pilih scale ya. Kemudian kita pilih reliability analysis ya. Nah, di sini yang kita masukkan tidak semua item ya, tetap yang kita tinggalkan adalah item jumlah ya. Karena kita akan melakukan uji untuk reliabilitasnya ya. Nah, kemudian dari uji reliabilitas nanti kita silahkan pilih alpha ya. Kemudian kita pilih oke. Nah, maka dari dari hasil uji statistiknya kita akan memperoleh Cronspeth alpha ya. Cronspeth alpha ini tadi adalah yang akan menentukan tingkat reliabilitas ya. Instrumen yang kita buat itu seberapa tinggi. Maka inilah yang harus kita copy ya. Ini kita copy ya. Kemudian kita paste di sini. Nah, kita paste di sini. Ini menjadi hasil dari uji reliabilitas ya. Nah, di sini Pak Arif minta ya kalian menyimpulkan gitu ya. Kesimpulan ya. Ini silahkan menggunakan seperti ini, seperti ini. Tandai merah juga boleh biar lebih jelas ya. Kesimpulan ya. Pertama adalah hasil dari hasil uji statistik menggunakan SPSS ditemukan bahwa soal yang valid adalah bukan soal ya, tetapi item yang valid dari instrumen angket yang dibuat adalah item nomor, nah sebutkan ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah dari hasil uji statistik diperoleh data bahwa instrumen yang dibuat memiliki derajat reliabilitas ya, memiliki derajat reliabilitas ya. Apa? Kalau ini masuk tinggi atau sangat tinggi 0,82 ya. Nah, maka kita harus bandingkan dengan dengan menggunakan tabel skala reliabilitas instrumen. Kita cari gambarnya saja. Nah, di sini ya. Jadi 0,82 itu masuk dalam kategori tinggi, gitu ya. Nah, maka di sini kita simpulkan dengan reliabilitas, dengan derajat reliabilitas tinggi, ya. Di tinggi yaitu dengan
skor 0,820. Ya, nah maka ini kesimpulannya. Nah, kemudian setelah teman-teman menyelesaikan ini, silahkan di bagian bawah ini dilampirkan hasil scan angket respondennya. Dari responden 1, 2, 3, sampai responden ke 10. Begitu. Nah, setelah selesai, maka teman-teman semua ya, nanti dari data ini tadi, kalian silahkan di save ulang ya, save as ya. Kemudian silahkan diketikkan ya, ketikkan nama ya, nama underscore name ya, nama underscore name dulu aja, name underscore nama ya, name underscore nama, gitu aja, save ya. Nah, maka inilah nanti yang harus diupload ke dalam sistem Mocha gitu ya. Nah, maka kita tinggal kembali ke Mocha ya. Ini saya akan coba switch menggunakan akun siswa atau student ya. Nah, maka di sini penampakannya adalah belum tampak ya tadi ya. Nah, nanti kalian akan melihat ya, ini baru saya hide tadi. Nah, intinya adalah nanti kalian harus mengunggah ya laporan itu, rekapan itu ke dalam sistem. Di sini nanti akan ada add submission gitu ya. Add submission diunggah ya. Dokumennya bisa berupa Word ataupun PDF begitu ya. Ini di submit di situ. Nah, ini waktunya kurang lebih masih ada 2 hari ya, 2-3 hari ya nanti ya. Gitu. Nah, itu penjelasan dari Pak Arif untuk asesmen akhir semester kita ya. Saya berharap teman-teman ketika mengerjakan ini, kalian jadi mampu begitu ya untuk melakukan analisis terhadap angket yang sudah kalian buat gitu. Nah, itu saja dari Pak Arif. Terima kasih sekali. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan via WhatsApp ataupun via DP via PC masing-masing gitu ya. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.